Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nihiyatul Bidayah dengan NIM 40014200046 dari Universitas Negeri Semarang, mata kuliah Pengembangan Media dan Teknologi Pembelajaran IPA. Saat ini kondisi air di sekitar kita semakin memprihatinkan. Bukan hanya di kota-kota besar saja, tapi di desa-desa kecil seperti di desa saya juga banyak terjadi pencemaran air. Pencemaran air adalah kondisi di mana zat berbahaya seperti bahan kimia dan mikroorganisme tertentu mengkontaminasi sungai, danau, laut, dan sumber air lainnya dan menjadikannya berbahaya atau beracun untuk makhluk hidup yang lain. Di desa saya, sebagian masyarakat masih memanfaatkan keberadaan sungai untuk melakukan berbagai aktivitas seperti mandi, mencuci pakaian, memandikan hewan peliharaan, dan juga untuk pengairan sawah. Namun mereka kurang memperhatikan kualitas dari air sungai yang digunakan. Salah satu sebab menurunnya kualitas air sungai dan juga terjadinya pencemaran air sungai yaitu karena adanya sampah-sampah yang menumpuk di sungai dan sekitarnya. Sampah-sampah tersebut seperti pampers, pembalut, dan sampah plastik lainnya yang berasal dari masyarakat sendiri. Mereka hanya berpikir ketika mereka membuang sampah di sungai, sampah-sampah tersebut akan terbawa oleh arus sungai dan akan sampai ke tempat yang jauh tanpa mereka memikirkan dampak dari perbuatan yang mereka lakukan. Oleh karena kita tidak mampu untuk mengendalikan masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai, maka yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengendalikan pencemaran air tersebut dengan melakukan upaya penjernihan air dengan menggunakan alat penyaring air. Lewat proses penyaringan air ini, air yang semula keruh, kotor, dan berkuman akan menjadi lebih jernih, higienis, dan lebih aman untuk digunakan. Menyaring air dapat menghindarkan kita dari berbagai bakteri yang terdapat pada air yang kurang bersih seperti bakteri Salmonella, bakteri E. coli, hepatitis, dan sebagainya. Selain itu, menyaring air juga dapat kita lakukan ketika kita dalam keadaan darurat, seperti saat kita melakukan perkemahan, saat tidak di gunung, dan saat berada di suatu tempat terpencil yang sulit untuk mendapatkan air bersih. Proses penjernihan air yang dilakukan pun tidak sulit, karena proses penjernihan air yang dilakukan yaitu secara tradisional dan juga menggunakan bahan-bahan alami yang tentunya aman dan tidak. Oleh sebab itu, saya berniat untuk membuat alat penjernihan air sederhana dengan bahan-bahan alami yang nantinya dapat dilakukan serta dimanfaatkan oleh banyak orang. Untuk membuat alat peraga penjernihan air sederhana ini, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu pertama, ada botol bekas yang sudah dibagi menjadi dua. Nah, ini yang bagian tutupnya sudah dilubangi, berfungsi nanti sebagai tempat keluarnya air. Sedangkan yang bagian bawah ini sebagai tempat penampungan. Nanti akan disusun seperti ini. Lalu ada tisu dan juga kapas. Nanti kapas akan disusun di bagian yang paling bawah, lalu di atasnya ada tisu. Kapas dan tisu ini berfungsi sebagai penyerap endapan air dan juga sebagai penyaring terakhir sebelum air dialirkan ke penampungan. Lalu ada kerikil dan juga ada batu yang agak besar. Nah, kerikil dan batu yang agak besar ini berfungsi untuk menyaring partikel-partikel kasar serta membantu proses aerasi, yaitu penambahan oksigen dalam air. Selanjutnya ada pasir. Pasir ini berfungsi untuk menahan endapan lumpur. Dan kemudian ada arang. Arang berfungsi untuk menyerap partikel halus serta menghilangkan bau, warna, dan zat pencemar. Dan terakhir yaitu ada sampel air yang sudah dicampur dengan lumpur. Langkah-langkah pembuatan alat peraga penjernihan air sederhana ini yaitu pertama, kita menyiapkan botol bagian atasnya, namun diletakkan terbalik seperti ini. Lalu meletakkan kapas di bagian yang paling bawah. Setelah itu, di atasnya kita tambahkan tisu beberapa lembar. Di atas tisu kita masukkan kerikil-kerikil kecil. Lalu juga kita masukkan batu-batu yang agak besar.
di atasnya kita tambahkan pasir. Setelah pasir, kita tambahkan arang. Lalu tambahkan pasir lagi. Setelah itu kita tutup dengan tisu. Setelah selesai, kita pasang seperti ini. Dan terakhir, kita tinggal menuangkan air yang kotor ini ke dalam alat penjernihan. Air hasil dari penyaringan ini memerlukan waktu cukup lama untuk dapat mengalir melalui sini. Nah, ini sudah mulai mengalir. Nah, bisa kita lihat bahwa air yang awalnya keruh, kemudian setelah dimasukkan ke dalam alat penyaring sederhana tersebut, airnya mengalir menjadi jernih. Hal ini karena air yang keruh tersebut telah melewati beberapa proses penyaringan, mulai dari tisu, pasir, arang, kerikil, batu besar, dan juga tisu dan kapas. Air yang menjadi jernih ini tentunya akan lebih aman jika digunakan karena zat-zat berbahaya di dalamnya telah disaring sehingga airnya menjadi higienis dan lebih aman.